Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan yang Ibu janjikan, Ibu membuat video tentang pertukaran klorida ini supaya kalian bisa tonton videonya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa diulang-ulang ya, supaya kalian lebih memahami lagi apa dan bagaimana proses pertukaran klorida yang terjadi pada pengangkutan oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada proses pertukaran O2 dan CO2 baik pada pernapasan internal maupun pada pernapasan eksternal. Kita mulai dengan pertukaran klorida pada pernapasan internal ya. Kalau kalian lihat di sini yang digambarkan merah ini adalah eritrosit ya, kemudian plasma darahnya ini yang berwarna kuning ya. Ketika sampai di dalam jaringan tubuh, eritrosit ini sudah mengandung oksigen ya, sudah membawa oksigen yang diikat oleh Hb ya. Ketika sesampainya di jaringan tubuh, Hb-nya nanti akan segera melepaskan oksigennya. Nah, oksigen ini dilepaskan dan digantikan dengan karbon dioksida ya. Kenapa bisa demikian? Karena konsentrasi oksigen di dalam eritrosit sangat tinggi sehingga tekanan parsial oksigen itu tinggi di dalam eritrosit ya. Dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, di mana di jaringan tubuh kondisi oksigennya sangat rendah karena sudah terpakai sebagian besar untuk proses metabolisme tubuh yang menghasilkan karbon dioksida. Sebaliknya ya, di dalam jaringan tubuh karbon dioksida memiliki tekanan parsial yang sangat tinggi sehingga dia nanti akan masuk ke dalam darah ya. Kemudian si CO2 ini akan mengalami beberapa peristiwa. Yang pertama, si CO2 ini bisa saja terlarut di dalam plasma darah ya, tapi ini persentasenya sangat sedikit. Kemudian si CO2 ini bisa juga masuk ke dalam eritrosit dan juga terlarut di dalam eritrosit ya. Kemudian yang ketiga, si CO2 ini bisa bereaksi atau diikat oleh Hb. Dari mana Hb-nya? Hb-nya ini adalah berasal dari Hb yang tadinya mengikat oksigen ya. Tapi tadi di peristiwa pertama Ibu sudah menjelaskan sesampainya di jaringan tubuh, si HbO2 ini akan segera terurai menjadi oksigen dan Hb. Nah, Hb ini sekarang nganggur gitulah katakanlah, dia nanti akan mengikat karbon dioksida sehingga membentuk senyawa HbCO2 ya. Tidak semua Hb mengikat CO2 ya. Hb juga akan mengikat ion yang lainnya, bisa saja mengikat zat yang lainnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, si CO2 ini di dalam eritrosit bisa saja dia bereaksi dengan H2O ya. Kemudian dia akan membentuk H2CO3. Di sini tidak disebutkan H2CO3-nya ya. Pembentukan CO2 dan H2O menjadi H2CO3 itu akan diaktifasi oleh suatu enzim yaitu karbonat anhidrase ya. Di sini ada Ca nih. Ca itu karbonat anhidrase. Dia akan mengkatalis penggabungan senyawa CO2 menjadi CO2 dan H2O menjadi H2CO3. Akan tetapi H2CO3 itu akan segera terionisasi membentuk H+ dan HCO3-. Nah, H+ ini harus diamankan ya, karena dia kalau berada dalam kondisi H+ seperti ini dia bisa menurunkan pH darah. Maka dia harus diikat. Siapa yang mengikatnya? Hb yang tadi ya, yang berasal dari penguraian pertama. Si Hb dia akan mengikat H+ sehingga terbentuklah HHB atau HBH ya. Bagaimana dengan HCO3-nya? Nah, HCO3- ini dia akan keluar ya, keluar dari eritrosit menuju ke dalam plasma darah dan diangkutnya nanti sepanjang perjalanan ke paru-paru itu oleh plasma darah. Adanya muatan negatif yang keluar dari eritrosit itu harus digantikan dengan muatan negatif lainnya. Ya, siapa muatan negatif lainnya? Yaitu Cl- ya. Jadi si Cl- nanti dia akan masuk menggantikan HCO3- yang keluar. Nah, inilah yang kita sebut dengan pertukaran ion klorida ya. Kalian harus ingat-ingat nih, HCO3- kalau di dalam proses pernapasan internal dia dikeluarkan dari eritrosit ya, kemudian digantikan posisinya oleh Cl- ya. Nah, kita lihat pada pernapasan eksternal seperti apa ya.
pertukaran klorida pada pernapasan eksternal. Nah, pada pernapasan eksternal tadi ya ceritanya si eritrosit ini sudah membawa apa saja. Satu, si eritrosit tadi sudah membawa HbCO2. Terus di dalam eritrosit juga sudah ada CO2 yang terlarut ya. Sudah ada juga HbH atau HHB. Kemudian di dalam plasma darahnya sudah ada CO2 yang terlarut. Dan sudah ada Cl- di dalam eritrosit, di plasma darah sudah ada HCO3-. Ya. Nah, bagaimana prosesnya sekarang? Berkebalikan dari proses pernapasan internal. Sekarang alveolus banyak mengandung oksigen sehingga tekanan parsial oksigennya menjadi sangat besar sehingga oksigennya bisa berdifusi dari tekanan tinggi ke rendah, ya. Nah, dia akan ditangkap oleh siapa? Oleh Hb. Membentuk apa? Membentuk HbO2. Dari mana Hb-nya? Hb-nya itu berasal dari HbCO2. Satu ya, HbCO2 ketika sampai di alveolus, di sini tekanan parsial CO2-nya sangat tinggi. Ya, karena dia membawa banyak sekali CO2 sebagai hasil sisa metabolisme yang diangkut dari sel atau jaringan tadi ya. Si HbCO2-nya nanti akan diuraikan menjadi CO2 dan Hb. Si CO2-nya kemudian terlarut di dalam eritrosit dan kemudian dia akan berdifusi ke alveolus karena tekanan parsial CO2 sekali lagi tinggi di dalam darah ya, sehingga dia bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah yang ada di alveolus sehingga CO2 dilepaskan ya. Jadi Hb-nya ini bagaimana? Hb-nya nanti akan mengikat oksigen, terbentuklah oksihemoglobin atau HbO2. Begitu juga dengan terjadi dengan HbH ini atau HHB ini, dia akan segera terionisasi membentuk H+ dan Hb ya. Kemudian Hb-nya ini dilepaskan. Kenapa dia harus melepaskan H+? Karena terjadi pertukaran klorida lagi nih ya. HCO3- yang tadinya ada di dalam plasma, dia akan masuk ke dalam eritrosit. Digantikan dengan Cl- dari eritrosit, dia akan keluar. Nah, si HCO3- ini dia akan bereaksi dengan H+, sehingga nanti akan membentuk H2CO3 dengan bantuan karbonat anhidrase, dan H2CO3-nya nanti HCO3- dia akan bereaksi dengan H+ ya, membentuk H2CO3. Nanti H2CO3 dengan bantuan karbonat anhidrase akan segera terurai menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya kemana? Akan kembali terlarut di dalam eritrosit, kemudian dia akan didifusikan ke dalam alveolus ke sini. Ya. Jadi intinya anak-anak sekalian, pada pertukaran klorida di pernapasan eksternal, HCO3- yang tadinya ada di dalam plasma akan masuk kembali ke dalam eritrosit, digantikan oleh muatan lainnya ya, yang bermuatan sama, ion lainnya yang bermuatan sama yaitu Cl- akan dikeluarkan. Nah, kenapa si HCO3- ini kok keluar masuk gitu ya? Dan kenapa juga tidak bisa terjadi reaksi ini di dalam plasma darah. Jadi di dalam plasma darah misalkan ini ya, si CO2 yang terlarut itu kan bisa saja dia bereaksi dengan air. Kenapa tidak bisa membentuk H2CO3 di dalam plasma darah ya? Karena pembentukan H2CO3 dari CO2 dan H2O atau sebaliknya ya, CO2 plus H2O menjadi H2CO3 itu dikatalis oleh enzim karbonat anhidrase yang hanya ada di dalam eritrosit ya, sehingga si HCO3- ini ya harus balik lagi ya ke dalam eritrosit untuk bereaksi dengan H+ membentuk H2CO3 kembali, sehingga H2CO3 dengan bantuan karbonat anhidrase gitu ya bisa dirubah kembali menjadi CO2 dan H2O, sehingga CO2-nya yang terlarut di dalam air, yang terlarut gitu ya, CO2 yang terlarut ini nanti dia akan dikeluarkan bersama CO2 yang lainnya ke alveolus ya.
Jadi yang perlu ditekankan di sini, pertukaran klorida baik pada pernapasan eksternal maupun internal sungguhnya adalah untuk mempertahankan kelistrikan di dalam eritrosit atau mempertahankan stabilitas muatan gitu ya di dalam eritrosit. Jadi kalau ada muatan negatif yang dikeluarkan gitu dari eritrosit, berarti itu harus digantikan dengan muatan negatif lainnya, yaitu Cl- gitu ya. Kalau pada pernapasan internal tadi HCO3- keluar dari eritrosit digantikan oleh Cl- yang masuk ya dari plasma darah ke eritrosit, sedangkan pada pernapasan eksternal si HCO3- itu masuk kembali ke dalam eritrosit digantikan oleh Cl- yang keluar dari eritrosit ya. Untuk lebih memahami silakan kalian tonton berulang-ulang ya supaya lebih paham. Kemudian dari pemaparan yang Ibu jelaskan tadi berarti bisa disimpulkan bahwa pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dilakukan dalam beberapa bentuk senyawa ya. Khusus untuk pengangkutan oksigen itu diangkut dalam sistem peredaran darah dalam bentuk senyawa HbO2, jadi diikat oleh hemoglobin dan tidak ada lagi cara pengangkutan yang lain begitu ya. Sedangkan pengangkutan karbon dioksida itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk ya. Utamanya dalam bentuk HCO3- dalam plasma darah. Ini adalah yang paling banyak ya, sekitar 67%. Kemudian dalam bentuk karbaminohemoglobin juga ya, HbCO2 di dalam eritrosit ini juga lumayan banyak, sekitar 37%-an, 33% gitu ya. Kemudian ada juga yang terlarut dalam plasma darah maupun dalam eritrosit meskipun jumlahnya tidak banyak. Oke, anak-anak, silahkan kalian menyimak kembali videonya, diulang-ulang ya sampai betul-betul paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.